Ada Mbak Joplo, halo Mbak. Ada Pak Dian Arif Hasim, Bu Hasanah Hongkong, kemudian Bu Hajah Nin Yeni. Halo Nin, apa kabar? Waalaikumsalam. Udah lama nggak bersuah. Alhamdulillah di Ramadan kali ini kita sudah bisa kembali hadir bersama-sama ya dengan eh, penuh kesadaran. Ya. Eh, Hari ini kita masuk di hari yang kedua. Ya. Ya, di hari yang kedua ini kita akan membahas tentang materi ya apa ini? Allah melihat kita. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya mungkin ada Pak Haji Asep, Pak Asep atau yang mau membaca buku dulu ya. Itu Allah melihat kita. Ada Dua Jais, Mbak Haji Elis, Luis, Mbak Haji Ais. ada Pak, ya, dari Sukabumi itu. Oh iya. Halo Bu Ais. Mbak Joplo. Kuat, pakai aja Pak Slamet, baru bangun. Ya, Enam, kasih Pak, lanjut. lanjut lanjut. Berarti Nin aja ya. itu Nin, ini nih. Haji Neni, Nin Yeni. Ya, siap jadi cadangan. Iya ya. Ah, tapi Nin tuh bisa lebih lebih jelas ngelihat kalau nggak pakai kacamata. Ternyata udah tua ini. Oh, Ya, siap, siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nin kedengeran kah? Kedengar kan atas Nin. Oke. Ini Nin bacakan ya. Allah melihat kita. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sebesar zarah pun, atau atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini kelihatan Ini kan ini? Quran Surat Al-Zalzalah ya, ayat 7-8. Nin. Ada sebuah cerita klasik yang fenomena dalam Islam. Suatu pagi di sebuah pesantren terjadi perdebatan sengit antara murid dan gurunya. Beberapa murid merasa sang guru melakukan pilih kasih kepada muridnya. Ada seorang murid ya Pak Samad, bernama Aryan Yusuf. Ini kayaknya ada yang namanya Aryan di sini ya. Nih, Aryan Yusuf selalu dijadikan teladan oleh sang guru. Selesai berdebat, sang guru memberikan tes tuh kepada seluruh muridnya untuk memotong seekor ayam di tempat yang jauh dengan satu syarat, tempat itu tidak ada yang melihat. Setelah masing-masing murid mendapat seekor ayam, mereka berhamburan meninggalkan pendopo menuju tempat yang mereka incar sendiri-sendiri. Selang beberapa jam mereka datang sambil membawa ayam yang sudah dipotong. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa yang belum memotong ayam yang kalian bawa?" Nah, semuanya diam, memberikan tanda bahwa ayam yang mereka bawa sudah terpotong. Dari tengah-tengah kerumunan, ada satu murid yang mengangkat tangan dan dia berkata, "Saya Pak Kiai, ternyata dia adalah Aryan Yusuf yang sering dibicarakan oleh gurunya." Lalu gurunya bertanya, "Mengapa kamu belum melakukan tugas dariku? Padahal teman-temanmu sudah melakukannya." Tanya guru pada sang murid. Aryan Yusuf menjawab, "Saya sudah mencari tempat yang sepi dan jauh. Namun tidak ada satu tempat pun yang tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menemukan tempat itu, Pak Kiai." Jawaban dari Aryan membuat seluruh temannya terdiam sambil berpikir. Memang ia pantas mendapat perhatian lebih dari gurunya karena dia adalah manusia di atas rata-rata di kelasnya. Cerita di atas mungkin pernah Anda baca, namun cobalah Anda terenungkan sambil membayangkan drama di atas.
Anda menjadi bagian dari ujian yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut. Lalu jujurlah, apa yang Anda lakukan? Menjadi seperti Aryan atau menjadi seperti teman-temannya? Contoh tadi hanyalah metafor. Dalam hidup kita, hal itu bisa saja bukan soal memotong ayam. Mungkin berupa uang yang bisa kita korupsi, memfitnah, atau melakukan perbuatan hina. Pada bulan puasa inilah kita mempunyai kesempatan untuk merasa selalu diawasi olehnya. Dalam bulan puasa inilah kita seperti orang yang sedang akting di atas panggung dan seorang sutradara sedang melihat gerak-gerik kita. Panggung itu adalah kehidupan ini yang kita lakukan 24 jam. Mulai dari bangun tidur, siang hari, sampai kita berangkat ke kantor hingga kita kembali lagi ke rumah. Perilaku-perilaku kita selalu 24 jam dilihat dengan jelas oleh Allah sehingga Allah berfirman dalam Quran. Yang artinya Allah bersama Anda dimanapun Anda berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coach, ini banyak yang harus dibaca, Coach. Mau Nin selesaikan atau langsung saja dibahas oleh Coach Nakoy? Iya, lanjut dulu nih, lanjut. Lanjut aja, oke. Kesadaran bahwa Anda merasa diperhatikan dan kesadaran bahwa Anda merasa selalu dilihat oleh Allah perlu Anda miliki terus dalam pikiran dan tindakan. Tindakan Anda karena sekecil apapun perbuatan atau kebaikan kita, bahkan senyum pun akan dilihat. Ya, Nin, kemut, Nin, Nin. Mut apa? Iya, kok mute otomatis. Nggak nin mute itu. Oh iya. Marilah kita berlomba-lomba dalam bulan puasa ini untuk berbuat baik sebanyak mungkin yang dimulai ketika bangun tidur dengan membicarakan hal-hal yang positif. Tidak lagi mengeluh, capek, lelah, atau bahkan karena puasa membenarkan diri untuk bekerja tidak produktif. Ketika Anda sedang berpuasa, tidur pun adalah ibadah. Apabila jika Anda bekerja, pahala Anda bisa berlipat-lipat, seperti yang saya sampaikan bahwa pada bulan puasa ini pahala kita akan Allah lipatkan 10 kali dari apa yang kita bayangkan. Lanjut, Coach. Nin, Masih ya. Oke, cukup. Nin. Kita agak terlambat sih ya So, mulainya. ya, ini udah 3:30 soalnya. Suara Oke, Coach makasih. kecil. Ya. Baik, Ada Bunda Dewi nggak pas mau? Gimana, Kos? Bunda Dewi ada. Kalau ada Bunda Dewi mungkin sebentar sama duduk. Tadi udah, Kos. Oh iya. Sudah video Bunda Dewi Eh, sudah. tadi videonya ya. Assalamualaikum, Bunda Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bunda. Ya, Nin. Apa kabar? Bapak apa kabar? Alhamdulillah, great. Menak lebak. Eh, Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia. Sahabat Alhamdulillah. dapat yang great. Selanjutnya sambutan sebentar dari Bunda Dewi. Dipersilahkan, Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan salam kesadaran. Indonesia. Iya. Kayaknya Nin enak banget nih di pantai ya. Sengaja nyari suasana yang alam. Ini terasa di pantai Pangandaran ini, Bu Haja Ais. Ayo. Ada yang mau di gunung juga boleh. Sukabumi. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah di malam hari yang kedua ini dengan tema tadi yang dibacakan oleh Nin, yakni Allah melihat kita ya, mengenai integritas, kejujuran, sangat sangat baik sekali untuk dapat kita maknai
dan kita laksanakan, implementasikan bersama di dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih kepada para alumni Training Seven Awareness, keluarga besar Yayasan Rumah Kesadaran, pada Bapak Haji Slamet, salah satu pejabat Kemenak Lebak ya, yang ada di Provinsi Banten. Beliau adalah alumni online yang lahir sejak COVID ya Pak ya. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang telah mentransformasi diri beliau ya, dalam berbagai aspek ya, dari output mengikuti training Seven Awareness, kemudian kepada Nini Yeni juga yang walaupun saya baru mengenal, tapi alhamdulillah beliau banyak sekali memandu. Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada tim Hong Kong, leadernya yang luar biasa ini Mbak Joplo, dan telah memberikan donasi ya kemarin takjil Ramadan. Alhamdulillah kegiatan takjil Ramadan sudah berjalan dengan baik. Ada alumni, salam juga buat alumni Hong Kong, Mbak Joplo, semuanya yang ada di sana. Mbak Aini Upi, kemudian Mbak Eni Chandra, Mbak Eni Biru ya, dan Bunda Aya dan lain-lainnya ya, dan Mbak Hasana nih, alhamdulillah selalu istiqomah ya. Kemudian ada alumni offline juga yang baru lahir Sukabumi ini, yang luar biasa, ada Pak Haji Asep. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang lahir dan batin, bisa berkonsultasi kepada Pak Haji Asep. Ya, kemudian ada Bunda Haji Ais ini, seorang kepala sekolah dan pejabat Kemenak dari Sukabumi yang luar biasa. Pak Haji Slamet nanti bisa saling sharing ya. Beliau dengan Pak Kasih Pengmatnya juga, Pak Haji Maman, yang mungkin nanti juga akan hadir, biasanya bersama istri, sudah menjadi alumni, luar biasa. Sukabumi juga memberikan energi transformasi untuk para guru-guru yang ada di Kemenak Sukabumi, karena banyak kasus-kasus kejadian di dunia pendidikan yang bisa membantu, mereka bisa membantu dan mensupport, khususnya mengenai kekuatan jiwa ya, hasil daripada training Seven Awareness. Kemudian ada Pak Ian ini, salah satu kepala sekolah yang ada di Majalengka. Bapak besok sudah bisa menginformasikan kepada para siswa-siswanya, Bunda Ais ini, dan juga Pak Haji Asep, ada program ngebuburit awareness untuk anak-anak Gen Z dan milenial ya, bagaimana mereka bisa menemukan jati diri yang tepat setelah mengikuti kajian kita besok. Terima kasih atas support semuanya. Semoga kajian sahur ini tetap istiqomah dan bahkan bisa selalu berkelanjutan dan bisa diregenerasikan kepada para alumni. Ya, saya mewakili manajemen dari Yayasan Rumah Kesadaran sekali lagi menyampaikan program-program yang sudah biasa sampai saat ini adalah hitungan tahun ke-5 kita menjalankan program-program ini yang secara istiqomah dan konsisten, dan insya Allah terus kita butuh bantuan dan supportnya dari keluarga alumni, baik secara moral maupun material. Dan mungkin programnya informasi yang terbaru saja bahwa pelaksanaan kewirausahaan PPK, penguatan pendidikan karakter kewirausahaan juga sudah berjalan dengan baik di Yayasan Rumah Kesadaran. Kita membina anak-anak PKBM dan anak-anak anak koya, ada laundry dan juga usaha kuliner bakso bakar dan es campur dan juga warung kopi. Alhamdulillah itu sebagai bagian daripada
kontribusi kami membangun anak-anak muda yang kreatif, inovatif, produktif, dan istiqomah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon selalu support dan eh, support dan juga dukungannya kepada para alumni baik materi maupun imateri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran. Indonesia. Indonesia gitu Bunda ya. Betul. Di Makasih off cam Bunda. dulu ya. Mau lanjut Siap ke Bunda. dapur. Makasih Bunda Dewi yang sudah memberikan sambutan arahan kepada kita semuanya. Selanjutnya mungkin langsung ke guru kita, Kos Nakoy. Dipersilahkan. Ya baik, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, great. Great ya. Terima kasih apa yang tadi sudah dibacakan oleh Mimi ya, kemudian tentang hikmah manusia. Allah melihat kita ya. Allah melihat kita ini bagian yang sangat penting dalam rangka kita menguatkan diri kita untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Di dalam teori fenomena sendiri ya, kalau kita berbicara buku Awareness of Ramadan, ini disampaikan bahwa ya Allah berfirman misalkan di Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini bagian yang mudah diucapkan tetapi tentu tidak mudah untuk dipraktekkan ya, karena bagian terpenting dalam kesadaran ini teman-teman Inggris, ketika kita menemukan kesadaran tertinggi, maka insya Allah ya kita akan menyadari hal itu. Dan salah satu bentuk latihan kita adalah di bulan suci Ramadan. Di dalam buku ini, Awareness of Ramadan, disampaikan bahwa ya ada 3 siklus, ada 3 proses manusia, diawali dengan yang namanya alam paradise atau paradiso. Ya, paradiso ini artinya surga dan semua makhluk Allah, kita semua awalnya hidup di paradise ya. Al-Firdaus ya, karena orang barat Eropa sulit mengucapkan Al-Firdaus menjadi paradise ya. Disimbolkan ketika Nabi Allah Adam alaihissalam kemudian terjatuh dan menuju alam inferno ya, alam penderitaan, dan Allah berikan kesempatan yang namanya alam purgatorio, yaitu tazkiyatun nafas. Nah, salah satu bentuk bagaimana kita naik kembali ke dalam paradise itu atau kebahagiaan itu adalah dengan melalui bulan suci Ramadan ini. Nah, salah satu yang dilatih adalah bagaimana kita menemukan kesadaran tertinggi bahwa Allah melihat kita. Nah, sehingga kesadaran satu ini kalau dimiliki, maka tentu saja akan mentransformasi diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang ya tidak hanya la'allakum tattaqun ya, tetapi menjadi la'allahum yarsyudun ya. Jadi dari mulai ya takwa kemudian terus menjadi la'allahum yarsyudun. Artinya manusia-manusia yang selalu terbimbing oleh Allah dalam setiap langkah-langkahnya untuk menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Teman-teman Inggris, sahabat-sahabat debat ya, tentu saja pegangan buku ini, kalau tadi belum sampai selesai oleh ini nanti silakan dibaca ulang atau dibaca sebagai refleksi harian, karena di tema buku ini dari hari 1 sampai ke 10 itu tentang tafakur, dari 11 sampai ke 20 tentang tadabbur, dari 21 sampai 30 tentang tasyakur. Ya, ada 3 tema yang ya, dan itulah yang harus diaplikasikan setelah kita mengikuti konsep Awareness of Ramadan. Ramadan yang
yang mencerahkan ya. Dan ini bukan hanya buat teman-teman ya, saya ingin memberikan satu testimoni seseorang yang juga senang sekali terhadap buku-buku ya karya Nako Center. Dan beliau juga ya memberikan salam kepada teman-teman ya yang istiqomah berjuang di jam-jam istimewa seperti ini ya. Bagaimana kemudian mendapatkan ya momentum yang sangat istimewa teman-teman. Dan nah ini sebuah, mungkin ada yang kenal ya, sudah beliau memberikan semangat dan salam buat teman-teman yang hari ini bergabung ya teman-teman dalam kuliah sahur ya. Beliau juga ingin bergabung, tapi mungkin karena banyak faktor ya sehingga belum bisa. Tetapi memastikan saya akan setiap hari membaca buku karya Nako Center ya. Saya dulu. Nah ini, kelihatan nggak Pak Slamet? Belum kelihatan. Oh ya, baru mulai. Kelihatan ya? Baru berjalan. Nah, beliau ya, bukunya sama, jadi teman-teman jangan ketinggalan juga. Kepala Biro Kepegawaian Kemenak RI yang baru dilantik oleh Pak Menteri, sahabat saya Pak Dr. Jen, baru saja juga memiliki buku Awareness of Ramadan. Tapi jangan salah, buku-buku Nako Center beliau sudah lebih dari 10 buku miliki. Dari mulai Station Awareness, The Heart, 1 Minute Awareness, terakhir No Box, itu beliau juga punya. Ini kayak buah jais ini. Ya, termasuk kolektor buku ya. Ya. Jadi ya beliau juga sama ya. Jadi kalau di bawah buku itu rasanya kayak mendapatkan kayak apa ya, kayak dapat sesuatu ya. Nah, ini ya beliau sejak di Direktur GTK, kemudian di Haji adalah sahabat dari Nako Center, termasuk buku Awareness of Ramadan. Buku kecil ini menjadi panduan buat kita semua, termasuk teman-teman untuk mempraktekkan 3T, yaitu tafakur, tadabur, dan tasyakur ya. Jadi ya teman-teman ya, Pak Ian nanti dan teman-teman ya yang belum punya juga, semoga segera punya bukunya biar antara yang disampaikan dengan yang diliterasikan biar ini ya, biar dibaca ulang pada saat menjelang berbuka atau menjelang subuh ya atau habis subuh melawan rasa ngantuk, kebiasaan lama setelah subuh tidur, kebiasaan barunya habis subuh baca buku Awareness of Ramadan ya Pak Ade ya, sehingga akhirnya deh insya Allah teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa ya, buku-buku Nako Center banyak dimiliki oleh para pejabat tidak hanya di Kemenak juga termasuk di ya kementerian-kementerian lainnya. Nah, hal ini sangat penting karena kalau kita memiliki pegawai atau karyawan atau staf yang sadar, terutama sadar bahwa Allah melihatnya setiap waktu, ya maka akan jauh lebih mahal daripada karyawan yang pintar ya. Kita udah membahas kemarin ya ada 5 level dari mulai culas, ya cerdik, pintar, cerdas. Yang paling tinggi adalah manusia yang sadar ya. Nah, orang-orang yang sadar ini, bahasa sadar tuh bahasa kampung saya adalah eling ya. Eling itu bahasa agamanya lah ya, selalu ingat Allah, selalu berzikir, zikir. Jadi selalu zikir dan mikir. Jadi dua ini digabungkan, zikir itu getaran hati, mikir itu getaran pikiran. Jadi kalau digabungkan zikir dan mikir ini dengan, jadi zikir ini juga di buku Stephen Warner kalau teman-teman baca di awal itu ada artinya zikir ya, dari mulai zero basic awareness, I-nya adalah ya
iman, ya, kayaknya ada zikir ya, kemudian konsisten ya, dan R-nya adalah result oriented. Itu adalah orang yang biasa berzikir, orang yang ya dia punya zero basic awareness, dia memiliki titik balik kepada Allah. Jadi ya, tubuh ilallah taubatan nasuha, orang yang sadar ya, zero basic awareness, sadar betul bahwa dia ini punya misi, punya visi melangkah, dan sadar betul bahwa ya, dia sebagai pemimpin harus memberikan pengaruh positif kepada orang lain ya. Kemudian iman, dia juga punya iman yang sangat kuat, keyakinan kepada hal-hal yang gaib ya, termasuk kepada masa depan ya, karena masa depan itu gaib. Nah, salah satu orang yang beriman itu dia percaya bahwa Allah itu ada gitu. Ya, jadi kalau kita kurang beriman, maka kita akan melihat yang selalu instan, yang selalu nampak, yang selalu ada ya. Walaupun sekarang juga ya ada beberapa strategi, cara-cara baru berdakwah ya, Pak Selamat, saya di Jogja itu, bagaimana masjid itu ramai, maka yang ditampilkan adalah strateginya adalah serba instan. Ya, ada hadiah umroh, ada makan, ada ini, akhirnya orang berbondong-bondong juga di masjid itu. Ya, tapi ada juga masjid yang ramai tidak ada embel-embel seperti itu, karena penghuninya ini sudah memiliki keimanan yang kuat. Tanpa ada embel-embel secara instan pun, mereka punya kemauan, kesadaran untuk beribadah begitu tinggi. Jadi kata-kata sadar itu ya eling. Eling itu ya zikir. Zikir itu ada mana tadi? Zero basic awareness, iman, kemudian orang-orang yang sadar, maka orang-orang yang konsisten. Ya, orang-orang yang konsisten terhadap kebaikan walaupun kecil, walaupun biasa di mata orang ya, termasuk kita yang bergabung di sini ya, yang sudah mempraktekkan 21 hari sebelum Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, ya, gunakan rumus jangan atau, Pak Ade, Bu Jais, dan teman-teman ya. Jadi kalau Pak Ade telah atau Bu Jais sudah sodakoh di Sukabumi, maka dan ya di Nako Center ya. Pak Mbak Joblo sodakoh di Hongkong dan ya Pak Slamet di Banten, dan kalau atau itu berarti hanya memilih ya. Pak Slamet saya sudah sodakoh di tetangga saya, coach ya. Tapi kalau di atas rata-rata, saya bisa sodakoh di Banten dan bisa mensupport kegiatan di Nako Center. Jil ya, kayak Mbak Joblo, terima kasih sudah mengumpulkan teman-teman di Hongkong. Nah itu zikir ya. Jadi konsep zikir, dan R-nya adalah dia result oriented. Dia fokus kepada hasil akhir. Jadi tidak hanya fokus ke proses, tapi hasil akhir. Ya, hasil akhir itu bisa artinya adalah akhir adalah akhirat, dan hasil akhir adalah visi besar kita. Ya. Visi besar kita adalah ya, kalau orang melihat hasil akhir itu, proses-proses yang sulit pun akhirnya ya bisa dijalankan. Sama dengan para pendaki. Nah, dalam menuju pendakian, menuju hasil akhir, disinilah kita ketemu dengan 3 model orang gitu, Pak. Ya, ada model orang yang tipenya adalah ya yang namanya quitters ya, orang-orang yang sebelum memulai sudah mengatakan capek. Ya, sebelum puasa sudah mengatakan saya nggak bisa ya. Saya batal ya karena usaha saya capek. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu, yang quit ya. Ada orang-orang yang memilih untuk keluar dari proses pendakian yang sulit. Ya, kemudian ada juga tipe yang kedua adalah tipe camp, ya, tipe orang-orang yang membangun tenda di atas gunung, tetapi nggak sampai selesai. Jadi ada orang-orang yang dia menjalankan ibadah puasa secara konsisten, tetapi nggak nyampe 1 bulan, ya. Dia hanya sampai misalkan di 15 hari, 10 hari, ya. Dia sodako itu hanya 10 hari, dia
bangun malam hanya 10 hari, dia menyapa keluarga hanya 10 hari, dia aura kasihnya atau BTS-nya, bahagia tanpa syaratnya hanya 10 hari ya. Tapi ada orang-orang yang dia terus melakukan konsistensi sampai akhir Ramadan. Ya, kenapa? Karena dirinya punya rumus, hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Nah, orang-orang yang konsisten seperti ini, maka dia punya konsep zikir tadi, dari mulai zero basic awareness, kemudian iman, kemudian ya konsisten dan result oriented. Orang-orang yang memiliki kesadaran penuh ya, sadar bahwa ya eling atau sadar atau zikir ya. Orang-orang yang berzikir selain dia ada getaran hati kepada Ilahi Robbi, tapi juga dia memiliki ya indikator-indikator, 4 indikator tadi yang merupakan bagian dari sama kita, yaitu Allah melihat kita ya teman-teman, sahabat-sahabat yang great ya. Sehingga apa yang tadi Allah firmankan di Al-Quran ya, di Al-Hadid ayat 4 misalkan, ya wahwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir ya, bahwa Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka cerita yang tadi ini dibacakan mengenai ya Arya Yusuf tadi menunjukkan bahwa Allah memang ada selalu dimanapun kita berada, di pelosok, di gunung, dimanapun ya, selalu ada. Wallahu bima ta'maluna basir ya. Allah melihat apa yang kamu kerjakan, dari yang kecil sampai yang besar ya. Teman-teman yang jadi sahabat-sahabat hebat. Oleh karena itu, mari kita menguatkan kembali ya kesadaran baru kita mengenai ya Allah melihat kita ini, sehingga kita ya sadar betul bahwa dalam 24 jam kita dipantau dan salah satu latihan terbaiknya adalah di bulan suci Ramadan. Ya. Hari ini Pak Selamat Harian Akol puasa 1 hari ya. Dan ya saya tadi kemarin tahu minum enggak katanya. Oh nggak minum kan ayah nggak lihat juga ya. Soalnya Dede dilihat Allah gitu. Nah itu kesadaran anak kecil yang masih SD bahwa Allah melihat dia walaupun orang tuanya nggak lihat. Kalau dirawat sampai dia besar, sampai dia kuliah, sampai dia menikah, sampai dia bekerja, sampai dia nanti wafat, ya ini menjadi konsep yang sangat mahal yang disebut adalah integritas ya. Apa itu integritas? Integritas adalah melakukan yang benar walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa melakukan yang benar? Karena dia sadar ya para malaikat Allah melihatnya sangat dekat ya, sehingga harus ya menjadi pribadi di atas rata-rata ya teman-teman. Selamat untuk teman-teman ya yang sudah mempraktekkan membaca ya latihan dari 3T hari kedua ini adalah Allah melihat kita ya. Terus perbaiki komitmennya ya sehingga kita sampai di pendakian yang tertinggi adalah climber yang dia nggak mau menurunkan dirinya sebelum sampai di puncak itu. Ya, kita akan menyelesaikan kajian kita bukan di tengah-tengah bersama, tapi sampai di ujung Ramadan. Itulah manusia-manusia yang memiliki mental climber, pendaki sejati, yang sekali jarum besi saya tancapkan ke bumi, pantang saya tarik kembali. Teman-teman intuit ya, sahabat-sahabat hebat. Ya, terima kasih Pak Slamet, Kasih Penmad Kabupaten Lebak, ya, kemudian juga Bunda Dewi, ini Bu Hasana di Hong Kong yang sudah masuk sebelum Zoom sudah dibuka ya, mohon maaf Bu Hasana kalau sudah masuk tapi MC belum datang nih kayaknya, jadi kita nunggu MC ya. Siap, Kemudian, Pak. kemudian ya ada Bu Jais ya, kemudian terima kasih ya lagi sambil sahur ya Pak Ade, Pak Ian ya, Mbak Joplo, kemudian Pak Asep, Muhammad Ika Lebak ya,
kemudian juga Pak Wawan, ya, dan teman Ibu Aisyah di Bandung ya, teman-teman Inggris, sahabat-sahabat, Mbak Joglo dan semua ya. Ini bagian dari menambah penguatan 1 jam silent yang kita sudah praktekkan di dalam konsep Ramadan ya teman-teman ya sahabat-sahabat Inggris ya yaitu program istimewa ini. Tidak mudah ya teman-teman, tapi kalau kita sudah punya niat, insya Allah semuanya bisa dijalankan ya teman-teman. Jadi silakan berjuang masing-masing. Sebelum jam 3 sudah ready masuk. Semakin kita mulai lebih awal, semakin banyak waktu yang kita bedah. Semakin mulai 3:30 ya, waktunya sedikit-sedikit aja Pak Selamat ya. Teman-teman Inggris, Pak Selamat ya, penanggung jawab di kuliah sahur. Silakan nanti bisa koordinasi dengan teman-teman di Sukabumi juga untuk di kemudian hari ya, selain dari alumni-alumni yang sudah ada. Mari kita ya ucapkan rasa syukur kita ya di kegiatan ini karena sudah jam 4 ya. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan di hari kedua ya. Semangat teman-teman, insya Allah kita semuanya menjadi manusia-manusia di atas rata-rata ya. Mana foto Amin. dulu ya, Pak Selamat foto Pak Selamat. Ustaz. Buka semua, buka semua. Insya Allah kita semua menjadi manusia. Di atas Nah, Pak Jais, rata-rata. bisa foto Pak Selamat. Rata-rata. Terima Menjadi, kasih yuk. Pak Selamat. Oke, siap. Ya, terima kasih ya, sahabat-sahabat yang Inggris ya. Sampai jumpa besok jam 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon dukungannya ya. wabarakatuh. Hari ini mulai sore, Coach Nakoy. Hari ini tanggal 20. Yang Ini ngabuburit berdampak ya Bapak Ibu yang sekolah. ya, Siap, silakan. siap. Pak Selamat. Nanti sampaikan. Selamat. Iya. Udah, siap. Ya, silakan. Terima kasih. Sahabat Selamat yang sahur. Pak Selamat tutup silakan. Siap. Sahabat-sahabat yang alhamdulillah materi kita sudah selesai di hari ini, di hari yang kedua, dengan judul Allah melihat kita. Sudah waktunya kita tutup bersama-sama dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Haji kepada Ade, sahabat Pak Haji Inggris. Wawan, wilujeng sahur. Sumuhun, Bu Is, sadayana oke wilujeng sahur ya. Selamat Bunda bersahur Dewi, ya. wilujeng Iya, sahur. Iya, Bun. wilujeng sahur. Iya, Izin live ya. Mudah-mudahan. ya, Oke. mangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.